يا سيدي يا رسول الله يا من له جاه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina wa habibina wa qudwatina wa syafi'ina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man wala. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Fattahu ya Alim, Ya Fattahu ya Alim, Ya Fattahu ya Alim, iftah alaina wa ala qulubi awladina wa banatina futuhal arifin, futuhal salihin, futuhal ulama'il amilin. Amin ya rabbal alamin. Hadratul mukarramun, asatidatul fudala wa masyayikhul qurama wa jami'u talabah bima'had Sabilar Rasyad al-ahibba rahimakumullah. Yang ulun hormati dan ulun cintai segenap para dewan guru Pondok Pesantren Sabilar Rasyad, wabil khusus muassis Ma'had Sabilar Rasyad al-mukarram wal muhtaram ad-da'i ilallah Syekhun al-Fadil Kiai Haji Asmuni Marhanam hafizahullah wa ra'ah wa baraka'an Allah bituli hayatih wa atalallah umrahu fi sihatin wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Wa mudiru Ma'had Sabilar Rasyad al-mukarram wal muhtaram ad-da'i ilallah Kiai Haji Jamah Syari hafizahullah wa matta'an Allah bituli hayatih wa atala Allah umrahu fi sihatin wa afiyah zahiran wa batinan. Wa ala akhil fadil al-ustad al-mahbub al-ustad Sufyan min Tenggarong Bawakulu, muassis wa mudir Ma'had Nur Rahman Darul Rahman hafizahullah wa ra'ah wa matta'an Allah bituli hayati wa atala Allah umrahu fi sihatin wa afiyah. Dan juga yang saya hormati segenap para santriwan santriwati baik dari Pondok Pesantren Sabilar Rasyad atau yang datang dari Pondok Pesantren Darul Rahman, yang semuanya semoga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dijadikan ulama, dijadikan orang yang bermanfaat, dijadikan orang yang berguna,
dijadikan orang yang penerus perjuangan Nabi Muhammad, penerus dakwahnya Nabi Muhammad, penegak kebenaran, pendobrak kebatilan, dan selalu berjihad fi sabilillah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur terlebih dahulu selalu kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluhu fi'ula, yang dengan segala karunia yang sampai dengan kita, baik kita merasakan maupun tidak, baik itu yang zahir, yang terlihat maupun yang tidak terlihat, kita syukuri, kita ucapkan alhamdulillah atas segala karunia-Nya, yang semoga karunia-karunia Allah yang sampai dengan kita ini menjadikan diri kita sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan bertambahnya karunia Allah, semoga Allah juga menjadikan kita sebagai hamba yang terus dan terus bersyukur atas segala karunia dan nikmat-Nya. Salawat serta salam terhatur, tercurah, teriring keharibaan junjungan kita, imam kita, sang suri tauladan kita, sang pemimpin kita, pemimpin yang abadi, bahkan pemimpin yang tidak dapat terganti-ganti dari alam dunia hingga akhirat nanti. Sayyiduna wa sayyidukum nabiyuna wa nabiyukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga besar beliau dan para sahabatnya serta segenap umatnya ila yaumil qiyamah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya sudah bawa kitab, tapi ujar guru kita Ustaz Jamal Syari, ceramah umum aja ya, jadi tidak ada modal, tapi apa yang keluar mungkin itulah mudah-mudahan memberikan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Menjelang daripada bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari ke depan, maka kita harus siap dan mempersiapkan diri kita, zahir dan batin kita, untuk bertempur di medan yang penuh dengan rahmat Allah, di medan juang yang penuh dengan ridho Allah, di medan juang yang penuh dengan keberkahan Allah. Tidak semua orang dapat menggapai ridho Allah, tidak semua orang yang dapat menggapai rahmat Allah meskipun di bulan rahmat, tidak semua orang yang dapat menggapai maghfirah Allah meskipun di bulan maghfirah. Bagi orang yang mempunyai sifat pengoleran alias pemalas alias malas, kada mau mengambil ampunan Allah, kada mau memohon rahmat Allah, kada mau memohon keberkahan Allah, maka dia tergolong orang yang KO, yang tidak mendapatkan suatu apapun di bulan yang mulia itu. Maka persiapkan diri kita dari sebelum-sebelumnya. Apa yang harus kita persiapkan? Yang pertama, di antara keistimewaan bulan Sya'ban menjelang bulan Ramadan adalah tahwilul kiblah, pemindahan kiblat. Yang semula kiblat itu menghadap ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, kemudian dipindah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke Masjidil Haram, Makkah Al-Mukarramah, di mana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala,
di surah Al-Baqarah ayat 144. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman tersebut, sungguh aku selalu melihat, menyaksikan engkau wahai Muhammad menengadahkan wajahmu ke langit. Karena memang dalam riwayat Rasulullah itu selalu mengharap dan menginginkan kiblat itu menghadapnya ke Masjidil Haram, bukan ke Masjidil Aqsa. Tapi Rasulullah SAW sosok manusia yang sangat dan amat tawadhu, tidak berani meminta kepada Allah. Padahal kalau beliau mau ngomong sekali saja langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah. Apa yang diinginkan oleh Nabi Muhammad pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menjadi alasannya Nabi Muhammad adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau untuk kekasih apapun akan diberikan. Bujur apa bujur? Ikam nanti kalau sudah punya kekasih baru merasakan. Kalau sekarang ini masih jomblo-jomblo muda, bukan jomblo tua. Nanti kalau sudah mempunyai kekasih baru merasakan apa yang diinginkan oleh sang kekasih. Tidak mengenal siang, malam, hujan, atau sebaliknya. Jangankan hujan air, hujan batu pun tetap dijalankan demi memenuhi hajatnya sang kekasih. Ya. Jadi apa yang diminta oleh Allah, oleh Rasulullah SAW, Allah akan selalu memberikannya. Tapi Rasulullah ini penyumpan orangnya. Kadang mau meminta, sumpah ya Allah. Kadang wani Allah, di dalam hati saja. Tapi Allah Subhanahu wa taala begitu perhatian dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha." Kata Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya aku telah palingkan qiblatan tardaha. Telah aku palingkan kiblat yang engkau hendaki, yang engkau sukai, yang kau inginkan. Kemana itu Allah palingkan kiblat? Ya, ke Masjidil Haram. Dari Masjidil Aqsa dipalingkan oleh Allah ke kiblat yang paling disukai oleh Nabi, yang paling dirindukan oleh Nabi, yang paling diinginkan oleh Nabi, yaitu Masjidil Haram. Kenapa Rasulullah menginginkan kiblat itu ke Masjidil Haram? Tidak tetap di Masjidil Aqsa, karena mulai dari zaman dulu di Palestina sana itu, terutama di Masjidil Aqsa, selalu diperebutkan antara golongan muslimin dengan mereka orang-orang Yahudi Bani Israel. Ya, karena mereka pun mengklaim kalau itu adalah tempat mereka. Sampai pada detik ini makanya orang-orang Palestina tidak bisa bebas beribadah di Masjidil Aqsa karena diklaim itu adalah punya mereka. Mereka juga berhak memilikinya seperti itu. Maka Rasulullah ingin sekali kiblat itu dipindahkan ke Masjidil Haram. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mendapatkan jawaban itu Rasulullah sedang melaksanakan sembahyang yang kita kenal tempatnya sekarang, yaitu Masjid Qiblatain. Jadi separuh sholatnya itu menghadap ke Palestina, separuhnya lagi menghadap ke Masjidil Haram. Bawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Kata Allah Subhanahu wa taala, mulai saat ini wahai Muhammad, arahkan wajahmu itu ke Masjidil Haram. Bahkan bukan hanya di sini, wahai tuma kuntum bawallu wujuhakum syatra, dimanapun Anda berada. Maka di saat melaksanakan ibadah, arahkan wajah Anda ke Masjidil Haram yang sudah ditetapkan mulai pada detik ini. Sallu ala Muhammad. Cintanya Allah kepada
Masjidil Haram dari mulai itu sampai pada detik ini. Ya, kita ketemu dengan bulan Sya'ban lagi. Ini haul yang keberapa kita kada tahu. Oh ya, haul ya, pertemuan bulan Sya'ban di mana peristiwa pemindahan Ka'bah itu terjadi di bulan Sya'ban yang sekarang kita ada di dalamnya. Alhamdulillah. Apa intisarinya dari cerita ini? Ya, kita bukan hanya mengenang saja. Jangan hanya peristiwa itu dijadikan seremonial untuk pembahasan suatu dialog, akan tetapi satu pembuktian kecintaan kita kepada Allah dengan selalu menghadap kiblat, yaitu selalu sembah, sholat, hijab, 5 waktu, di masjid berjamaah dan sunnahnya, qabli, ba'di, duha, kemudian disambung dengan witir, tahajud dan lain-lainnya. Siap apa siap? Harus kita semangat dan istiqamah khairul amal adwabuha wa iqalla wajar Nabi. Sebaik-baik gawian perbuatan itu istiqamah. Ya, istiqamah meskipun sedikit tapi istiqamah. Apalagi di pondok, ya, yang sunnah itu harus berprinsip seperti wajib dijaga setiap 5 waktunya untuk melaksanakan sholat di masjid berjamaah. Begitu hayya 'alas shalah, keluaran dari kamarnya, keluaran dari sarangnya, ya, semuanya mengarah menuju ke masjid, makmurkan masjid, ramaikan masjid, melaksanakan sholat. Jangan karena takut dicambuk, jangan karena takut jadi pemungut sampah, ya, karena didenda, jangan karena takut dijemur, ya, tapi melaksanakan sholat karena memang kewajiban kita, panggilan Allah. Buktikan kita sebagai hamba yang taat kepada Allah, gak pakai diingatkan terus, gak pakai dipaksa, gedor-gedor pintunya, tapi bergegas, fas'au ila dzikrillah, ya, bergegas menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa siap? Dan jangan hanya sholat saja, belajar pun tetap istiqamah, karena di situ ada barokahnya. Kalau kita menetap di satu tempat, di situ ada barokahnya. Barokah tempat kita dapatkan, ada sirnya, sir tempat kita dapatkan, sir bacaan kita dapatkan, sir waktu kita dapatkan. Wujud apa wujud? Kita biasa istiqamah berjamaah, sir berjamaah itu akan kita dapatkan, berkah berjamaah akan kita dapatkan, ya. Jadi banyak sekali kita dapatkan, bukan hanya sebatas pahala berjamaahnya saja, tapi sirnya, nilai rahasia yang tersirat di dalamnya, itulah yang terpenting. Dengan istiqamah tabdu laka sir, akan nampak sir pada diri anda. Siap apa siap? Makanya walzam kitab Allah watba' sunnatan waqtad hadakallah bil aslami, kata Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad. Ya, maka kita jangan sampai lepas daripada kitab Allah Al-Quran yang telah memberikan petunjuk kepada kita. Dari Al-Quran itu kita bisa mengenal sholat, bisa mengenal kiblat. Betul-betul kiblat yang wujud dari siapa? Dari Al-Quran. Qad nara taqalluba wajhika fis sama, itu kan Al-Quran. Bahwa liwajhaka syatral masjidil haram, itu Al-Quran. Ya, Al-Quran apa bukan? Al-Quran. Makanya Al-Quran itu petunjuk. Kita tahu tuh kiblat itu harus kemana. Oh, ke Masjidil Haram. Jangan ente menghadap ke Palestina sekarang. Aku bikin sensasi ke Palestina aja. Aku masih hendak nang bahari itu nah, menghadap ke sana aja. Jangan sekehendak ente. Bujur. Kita itu beribadah harus sekehendak Allah. Kalau sekehendak kita seorang, itulah yang menjadikan kita ini jadi malas, mengoleran. Karena sekehendak kita seharusnya sembahyang tepat waktu, ya, akhirnya ya, kuringan dulu, rabahan dulu. Aduh, kalau sudah rabahan, kalau sudah kuringan, kalau sudah santai-santaian, akhirnya terlewati waktunya. Ingat istiqomah. Al-istiqamatu khairun min alfi haramah. Ente jangan takajud melihat orang itu daun-daunan dikepal begini saja, dibuka lagi jadi duit. Jangan takajud ente.
minuman dicapai kayak ini langsung jadi susu, jangan takajud. Bisa jadi itu ilmu sihir, maka ente disihir. Tapi kalau ente jago wirid, istiqomah dan beribadah, ente tahu yang aslinya, kada bakalan terkena yang dengan sihirnya. Bujur. Tidak bakalan ente terkena dengan sihirnya. Mulai jadi hilang warnanya, jadi abang warnanya, jadi putih pulang, jadi air susu, jadi karo, baju mahakam, jadi bubur, bisa warna-warni. Wih, hebat karomah. Bukan karomah, dilihat dulu orang itu kan tujuh sembahyang apa kada, ahli ilmu apa bukan. Bujur ente lebih mulia daripada orang yang jual karomah ini. Ini yang jual karomah ini. Ada apa? Baju susu, anak iwak pepuyuh, anak iwak haruan. Nih, udah tanggal ya. Gandakan duit kah? Jadi sini 100.000 jadi banyak. Itu sihir. Sihir. Duit ente yang 100.000 di kantong ente itu jadi afdol. Bujur. Daripada duit yang ini. Itu sihir ini. Jin yang mendatangkan bisa jadi. Yang di bangsa itu tanya di bawah situ. Nama bilang kalau ente tahu, ente gak bakal kena sihir. Ente lihat ada kuntilanak di situ. Pura-pura gini. Padahal tangan jinnya begini. Ente ketahuan di situ, ente akan melihat langsung. Oh, ini bukan orangnya. Ternyata mata kita itu disihir. Itu jin, itu syaitan. Allah bilang ente sholat istiqomah, belajar istiqomah, itu jauh lebih afdal daripada 1000 karomah. Apalagi sihir tak bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Bujur. Karomah saja, karomah itu dibandingkan dengan orang yang istiqomah dalam menuntut ilmu, istiqomah dan beribadah, itu karomah saja bisa kesalib, kalah kedudukannya di mata Allah dengan orang yang istiqomah seperti ini orang istiqomah. Jangan dipikirannya anak boleh terus. Boleh kamu anak kebarang di rumah aja, puasa di rumah aja, nyaman makannya di rumah, di sini aja terus. Allahu Akbar. Istiqomah ente jangan memandang makanannya. Bujur. Pandang ilmunya, karena ente di sini hendak menaikkan menuntut ilmu. Hendak ke menaikkan menuntut makanan. Boleh ente bikin makanan di situ karena tujuannya menuntut makanan. Berarti makanannya harus warna-warni, harus spesial. Karena yang dia tuntut bukan ilmu, maka makanan. Tapi ente hendak mana? Sungsungnya tulakan hendak kemana? Hendak ke pondok pesantren. Ngapa guringan ke sana? Hendak menuntut ilmu. Berarti ente jangan guring, kecuali sedikit, jangan sedikit guring. Ente jangan makan, kecuali sedikit, jangan sedikit itu sedikit makan terus di pikirannya. Itu ilmu yang ada di sini, ilmu yang ada di pikirannya ilmu kayak istiqomah terus. Ente jadi kutu buku, kutu kita. Jangan jadi kutu di sini, jangan. Kutu buku, kutu kita artinya ente mutlak terus. Masya Allah. Tapi tidak. Itu bukan lembaran kitab itu kalau bisa jangan pakai mudah. Boleh adab itu. Bimbabil adab ya. Bimbabil adab. Bukan boleh kada bolehnya, tapi bimbabil adab. Karena kita ini harus beradab menuntut ilmu itu. Jangan cuma menuntut, tapi harus satu. Jangan juga mengandak duit di dalam itu. Andak duit di sini. Ini dunia. Wah, bisa tempeleng sama wali kitabnya ini. Apa dia kenapa duit diandak di kitab? Kurang aja. Seakan duit itu lebih mulia daripada kitabnya itu. Nanti ente mau jajan, gak punya wudhu, gak punya apa, ente langsung buka kitabnya sembarang kayak itu, langsung diambil duitnya. Bujur. Jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Karena mu'allim kitab itu, ente buka kitabnya, itu mu'allimnya tahu dengan ente yang membaca. Makanya dipatihain, Fatihah Shahidul Mu'allim dari kitab siapa? Bulan bacain Fatihahnya, senang. Jadi itu barokah, dapat doa dari seorang mu'allim pengarang kitab tadi. Itu adabnya, insya Allah cepat itu pahamnya kalau begitu. Bujur. Jadi kadang sampai buka baju, telanjangan, baca kitab. Tadi harga yang pengarang kitabnya udah tahu kita
kami umur benar ya 3 tahun di pondok masih ini kada baju. La ilaha illallah. Bagian menghadap siapa? Menghadap tamu baju rapi. Ya kan? Kawalan ya pakai baju rapi. Bagian menghadap muallim kitab seorang wali min auliyaillah kada baju, kada berkopiahan pulang, kada berwudu pulang, pohon joran pulang, baca kitabnya. Di antaranya di lantai sini kitabnya. Baca gitu. Bujur. Kita kembali lagi istiqomah. Ya, Beb di sini ketat Beb. Kayak apa ini Beb? Kami hendak seminggu sekali ke mall Beb. Jangan seminggu sekali ke mall tuh setiap hari. Ngapain nanti ke mall ngapain? Hah? Ke mall ngapain? Lihat paha di sana. Ya, nanti makan paha daripada lihat paha. Paha ayam. Ya lah. Jangan makan paha ayam. Ini ke sana perut lapar kada bikin. Kenyang lihat paha di sana. Bujur. Kalau kenyang kayak di sana kulit dari sana cuma melihat paha aja langsung kenyang baru kada. Di sini paha ayam kenyang baru tete. Ngapain ke mall lagi? Bujur apa bujur? Ada apa nih mau? Ada apa itu mawal jin di sana? Tempatnya jin. Ya, di sini tempat malaikat. Mana yang 37? Ya, tempat malaikat atau tempat jin? Ente masuk ke mall harus istighfar dulu supaya ente aman. Istighfar dulu ente. Tapi kalau masuk ke pondok itu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Karena ente ada di lautan malaikat bersyukur ente. Kalau ke sana ente alhamdulillah tambah buruk ente. Bawa hati tambah hilang. Ya, istighfar dulu Astagfirullahaladzim. Istighfar supaya ente selamat. Bujur. Masuk pasar, masuk ke mall, itu kan pasar cuma didesain bagus saja, dalamnya sama, jualan di lokasi, ada jual di lokasi ada nggak? Ada di lokasi. Apa lagi? Acan ada acan, ada jual di sana. Mana terlarang pulang, lebih nyaman bukan di pasar pagi deh. Allah tuh pasar apa namanya? Pasar Segiri itu, lebih murah, bujur. Ini sudah nyaman. Jangan terpikir ada mall di sana. Aku mau ke pasar situ, ke pasar sini, macam-macam sudah. Mau ke tepian, ngapain ke tepian? Contoh, ada nyaman di situ. Ya, orang tepian aja nyamannya dari yang di pondoknya. Aduh, aku hendak pulang ke sana. Nanti tepian hendak ke sini. Ente yang sudah di sini hendak ke sana pulang. Ngapain? Bujur. Allahu Akbar. Sini sudah nyaman. Di sini ada lapangan basket, ada lapangan bola, ada lapangan biliar, ada lapangan cinta, ada juga lapangan cinta. Maidanul hub, lapangan cinta ada di sini semua. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Ini kalau sudah cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, baru yang dapat cintanya si Erna itu. Istiqomah dulu saja di sini. Udah. Siap istiqomah siap. Siap. Semangat ente harus bangga. Ya, dengan pondok pesantren yang ente di situ, itulah pondok terhebat sedunia. Bujur. Ente ngapain banggakan pondok di luar sana? Yang 10 tingkat, tapi ente ada di yang 1 tingkat, mana lebih afdal? Yang 1 tingkat ente makan gurih bayra di situ. Bujur. Kenapa harus membanggakan yang di luar sana? Ente dapat ilmunya di sini, bukan dari sana. Bujur. Ini yang harus ente banggakan. Tunjukkan di sana mampu ceramah. Aku juga kawan ceramah itu. Anak bahasa apa? Mandarin, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Arabiu, Bujur. Keluaran dari sana, kebanyakannya di situ langsung dapat pilih 2, 3, aku 4, apa yang besar? Pokoknya kita harus nomor 1 semuanya di sini. Bujur. Harus yang menjadi yang terdepan. Bujur. Siap, yang terdepan siap. Artinya ente ini
serba bisa. Milenial ente. Ya, jadi apa saja bisa. Suruh baca kitab, ayo. Apa ikan? Anda apa? Anda bertahlil. Yang mau berapa jam? Ada tahlil 10 menit, tahlil 15 menit, tahlil setengah jam. Mau tahlil 1 jam, masalah buat amplopnya aja kan? Itu. Baca Quran siap. Ya, mau pakai dilihat. Nah, mau dihafal, mau pakai tajwid, mau pakai qiraat, mau qiraat berapa ikan? Ya. Begitu aja. Ya, begitu anak pondok. Ya, jangan jadi lumpuh. Belum tampil sudah melempem. Halo. Belum tampil sudah. Kayak bunga putri itu, bunga putri. Caranya jadi bunga putri. Berjempe gitu. Harus siap, kayak maju terus, wujud. Semuanya didapatkan kalau ente istiqomah. Istiqomah dalam ibadah, dalam sholat, bangun malamnya istiqomah. Siap apa siap? Sholat jamaahnya istiqomah. Siap apa siap? Jamaahnya istiqomah. Siap apa siap? Zikir pagi, malam, sore istiqomah. Siap apa siap? Harus siap-siapnya aja. Barang dari sini aku boleh dia kamu punya aku nih. Istiqomah semangat. Ya, Pak. Yang kedua, di antara keistimewaan ya di bulan Sya'ban ini diturunkannya surah Al-Ahzab ayat 56 sampai 57. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi. Ini amalan yang sangat istimewa sekali. Kalau anak pondok itu baca 100 bukan anak pondok itu. Ya, bukan anak pondok. Anak pondok itu 1000 minimal. Sholawatnya 1000. Itu. Karena ini perintah dari Allah. Perintah dari Allah satu. Yang kedua, amalan yang istimewa, amalan yang bisa mengangkat derajat kita. Ini sudah terangkat derajatnya. Yang fa'ilahu ladina amanu minkum waladina utul ilma. Dan ini sudah terangkat derajat. Ini sudah mulia. Ini kalau mati di pondok sekarang, ini disambut sama bidadari 70 di sana. Mau. Atau akan mati ini. Ini sudah mulia, sudah istimewa, sudah agung ini. Tapi perkuat keistimewaan kemuliaan ini dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Allah memberitakan kepada kita bersolawat itu untuk kemuliaan kita, bukan untuk kemuliaan Rasulullah. Rasulullah sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wujud. Inna allaha malaikatahu yusholluna. Allah dan para malaikatnya bersolawat ala Nabi, kepada Nabi Muhammad. Rahmat Allah terus tercurah kepada Nabi Muhammad. Lil hal wal istiqbal. Lil istimrar, itu fi'il mudhari. Maknanya lil istimrar, lil hal wal istiqbal. Tidak ada batasnya, tidak ada goyahnya. Jadi Rasulullah selalu mendapatkan ya rahmat Allah, karunia Allah terus setiap saatnya, tidak ada putus-putusnya. Berarti makamnya Rasulullah yang puji-puji maqam mahmuda. Makam yang terpuji, makam yang tinggi, dan tidak ada yang lebih tinggi di atas makam Nabi Muhammad SAW. Dan ini Allah ini sayang dengan umatnya. Jangan sampai wah ini pemimpinnya luar biasa nih, hebat ini, pas umatnya umatnya kerja makamnya ini. Makanya diberikan makam umatnya dengan cara bersolawat. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Umat Muhammad yang iman kepada Allah, baca oleh kalian sholawat kepada Nabi Muhammad dan ucapkan salam dengan sebaik-baiknya salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim di sahih, ya Rasulullah menjawab tentang kemuliaan umatnya dan satu kali sholawat saja yang bersolawat kepada Nabi Muhammad. Kata Rasulullah, man shalla alaihi sholatan wahidatan sallallahu alaihi asyra. Satu kali ini sholawat, satu kali itu Allah angkat derajat ente 10. Allah hapuskan kesalahan ente 10 kesalahan. Allah
berikan 10 kebaikan untuk ente. Luar biasa. 1 kali sholawat. Bagaimana kalau 1000 kali sholawat? Bagaimana kalau setiap waktu ente di samping belajar ilmu, ya di samping ente istirahat tidur, sebelumnya waktu-waktu kosong itu ente isi dengan sholawat. Insya Allah, ya kata Rasulullah, idan tukfa hammak wa yukfal dhanbuk. Semua keperluan ente akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, saya sekarang nggak bisnis, saya nggak usaha. Orang tua ente yang bisnis, yang biasa kada payu jualan pandai, jadi payu adanya, insya Allah. Yang biasa mendulang iwak, kada dapat iwak, dia dapat iwaknya, insya Allah. Nah, biasa bisnis kada cair bisnisnya, jadi cair bisnisnya, insya Allah. Insya Allah. Sholawat kepada Muhammad. Ini sholawat di sini itu membantu orang tua ente yang sedang bekerja di rumah ente. Ya, betul. Ada 10 ya, kebaikan Allah berikan bagi orang yang 1 kali sholawat. Dalam riwayat Rasulullah SAW sampaikan kepada umatnya, kepada sahabatnya, ya, kata Rasulullah SAW, "Atani atin min Rabbi." Tadi malam ada utusan dari Allah menyampaikan info kepada saya, ya, yaitu Jibril. Wa qala li, Jibril itu berkata kepada saya, "Ya Muhammad, man shalla 'alaika min ummatika sholatan wahidatan kataballahu lahu 'ashra hasanat wa maha anhu 'ashra sayyi'at wa ghafara anhu wa rafa'a anhu 'ashra darajat." 1 kali sholawat ini ujar Allah, disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad. Ujar Allah, "Wahai Muhammad, siapa orang dari umatmu yang baca sholawat kepada pian 1 kali minimal, 1 kali sholawat itu akan dibalas 10 kebaikan, 10 kesalahan dihapus, dan 10 derajat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala." Shallu ala Muhammad. Shiva
masing-masing diberikan rezeki yang banyak dan berkah, masing-masing disugihkan oleh Allah, usahanya dilancarkan oleh Allah, keluarga dijadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Di bulan Ramadan kita dan keluarga kita masing-masing mendapatkan ampunan dari Allah. Sampaikan billahi taufiq wal hidayah wal